Baca dulu doa pembakar semangat untuk berobat. Mohon disiapkan kertasnya. Bibi. Marilah kita baca 3 kali. Papa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal harami wal jubni wal bukhl wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa ilmin la yanfa' wa da'watin la yustajabu laha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal harami wal jubni wal bukhli wa adzabil qabr. Allahumma in ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa ilmin la yanfa' wa da'watin la yustajabu laha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal harami wal jubni wal bukhl wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa ilmin la yanfa' wa da'watin la yustajabu laha. Sadaqallahul azim. Marilah dilanjutkan sesi kedua. Bapak Ustaz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat fillah, rahimakumullah.
melanjutkan kajian kita tentang pentingnya menjaga persatuan umat dan menjaga keutuhannya agar jangan sampai terpecah belah umat ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga pernah memperingatkan kita dalam surah Ali Imran, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Dan janganlah kalian wahai orang-orang mukmin terpecah belah seperti terpecah belahnya umat-umat terdahulu disebabkan karena gengsinya mereka, karena dengkinya mereka, karena merasa dirinya lebih benar, lebih baik daripada yang lainnya, sehingga mereka tidak mau lagi berkumpul bersama-sama berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an dan seterusnya. Padahal al-bayyinat, bukti-bukti tentang keesaan Allah telah jelas datang kepada mereka. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, disebabkan karena terpecah belahnya umat terdahulu, mengaku dirinya lebih baik, kedengkian di dalam hatinya terus terpelihara, tidak mau membuangnya, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan azab yang besar ditimpakan kepada mereka. Oleh karena itu Allah memperingatkan kita agar jangan sampai azab yang telah ditimpakan oleh Allah kepada mereka itu menimpa kita disebabkan karena apa? Terpecah belah. Allah Subhanahu wa taala pula berfirman dalam surah Al-Anfal, "Wa athi'u Allah wa rasulah." Taatilah Allah dan Rasulnya. Wa la tanaza'u, dan janganlah kalian saling berselisih, mempertahankan egonya, mempertahankan pendapatnya, kemudian pendapat yang lain ditolak dan seterusnya. Fatafshalu, sehingga kalian menjadi orang-orang yang tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Fasyih, orang-orang yang gagal mencapai tujuan. Dakwah kalian gagal, dunia kalian gagal, agama kalian pun juga tidak dapat apa-apa. Wa tadhhabu rihukum, dan bau kalian sebagai orang mukmin itu hilang sama sekali. Wa tadhhabu itu hilang, rihukum, bau kalian, bukan baunya kecut, tidak, bukan itu. Maksudnya baunya orang mukmin punya kewibawaan, sehingga kewibawaan itu harus dimiliki oleh setiap orang mukmin karena bersatunya umat. Wasbiru, dan bersabarlah, perintah Allah SWT. Sabarlah menghadapi cobaan dan rintangan yang menghadang kalian, cobaan yang selalu menerjang kalian, untuk mempertahankan kekokohan dan keutuhan umat. Inna Allaha ma'as sabirin, karena sesungguhnya Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Bapak Ibu ayyuhal ikhwah wal akhwat fillah rahimakumullah, melanjutkan penyebab terjadinya terpecah belahnya umat ini. Kalau tadi
tadi sudah saya sampaikan ada dua, yaitu penyebabnya karena dengki, yang kedua karena merasa dirinya paling benar, yang ketiga adalah adanya rasa takabur di dalam hatinya, meskipun rasa itu sedikit. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga Allah orang yang ada di dalam hatinya seberat dzarrah dari rasa takabur, sombong. Dzarrah itu sesuatu yang terbang-terbang hanya kelihatan dari celah-celah matahari yang masuk di rumah gitu ya, sinar yang masuk ke rumah, ada celah ada sesuatu yang terbang-terbang gitu ya. Itu adalah atom gitu. Kan sangat kecil kan, sangat ringan kan. Kalau ada rasa takabur seringan atau sekecil apapun ada di dalam hati seseorang, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang demikian. Tidak akan masuk surga. Artinya takabur itulah penghalang seseorang masuk ke dalam surga. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, minna rajulun yuhibbu an yakuna na'luhu jamil. Ya Rasulullah, ada di antara kami seseorang yang senang kalau sandalnya itu bagus, kendaraannya bagus, libasuhu jamil, bajunya pun juga bagus, mewah lah, semuanya serba bagus, rumahnya pun juga bagus, indah dan seterusnya. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu indah, menyukai hal-hal yang indah. Makanya negara Belanda ini luar biasa indahnya. Ini sebenarnya dicintai oleh Allah SWT. Makanya ibu-ibu tadi itu bilang, gimana Ustaz, saya problemnya apa? Di rumah Indonesia saya nyuruh kami untuk kembali ke Indonesia, ini problem. Saya bilang, alah, di Indonesia itu ruwet, nggak usah balik ke Indonesia, nggak usah balik ke sini aja enak. Gimana? Nah ya, di Indonesia itu tataannya beda sih. Mas Heri kalau bisa sini aja sudah. Iya. Di sini banyak orang jujur, Pak. Alhamdulillah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, siapakah orang yang punya rasa takabur itu, yang tidak akan masuk surga. Dijelaskan oleh Rasulullah, al-kibru, namanya takabur itu, meskipun rasa takabur itu sangat kecil ada di dalam hati seseorang, sebagai penghalang dia masuk ke dalam surga adalah batarul haqq wa ghamtun nas. Orang yang menolak kebenaran datangnya dari saudara-saudaranya. Ada kebenaran mau disampaikan, ya kan? Ditolak, stop. Wa ghamtun nas, dan meremehkan atau merendahkan orang lain. Siapa kamu itu? Ya, siapa kamu itu? Ngomong ngalur gitu nggak bisa dipahami ya ini. Jangan meremehkan, merendahkan orang lain. Itu antara lain pecahnya umat itu disebabkan karena punya rasa takabur. Karena orang takabur nggak mau kumpul dengan orang yang dianggap sebagai rendahan, itu nggak mau kumpul, otomatis pecah itu. Allah itu dan terus. Oleh karena itu jangan sampai tiga hal ini ada pada diri kita. Semuanya kita harus menghilangkan penyakit-penyakit ini
agar keutuhan umat ini benar-benar terjaga, sehingga kalau kita utuh pastilah kita akan menjadi kuat. Yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah itu akan dilimpahkan pada jamaah yang kokoh, yang kuat, insya Allah untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, barangkali bisa disempurnakan dengan banyak soal. Terima kasih Pak Ustaz. Barangkali ada yang mau bertanya. Pak, ciri khas orang yang beriman itu bagaimana sih Pak? Ciri orang-orang yang beriman banyak sekali ya. Antara lain Allah Subhanahu wa taala jelaskan, kemarin sudah saya sebutkan ayatnya dalam surah Al-Anfal ayat 2. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ciri-cirinya antara lain adalah apabila disebutkan nama Allah hatinya tergetar. Karena apa? Karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi hatinya. Kemudian apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim bertambah keimanannya. Kemudian mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti tawakal adalah berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Yang kelima, mereka adalah orang-orang yang selalu menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat lain surah As-Sajdah Allah menjelaskan, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanyalah apabila dibacakan ayat-ayat Allah, mereka tersungkur sujud. Mereka bertasbih mensucikan nama Allah. Arti tasbih sudah dijelaskan kemarin ya, tidak menyekutukan Allah dan tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yastakbirun, mereka adalah orang-orang yang tidak punya rasa takabur. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung mereka itu jauh dari tempat-tempat tidurnya. Maksudnya Pak? Artinya bukan orang yang dikatakan sebagai apa? Suka tidur di atas kasur. Nah, lambungnya ini jauh dari tempat tidurnya. Untuk apa? Ya tentunya untuk sholat. Ya da'una rabbahum, untuk memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khaufan wa tama'an, karena dorongan takut dan harapan. Takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, takut akan dosa dan seterusnya. Wa tama'an, dan penuh harapan akan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian apa yang direzekikan oleh Allah mereka mau menginfakkannya. Nah itu antara lain banyak sekali yang harus kita kerjakan ya, sedikit demi sedikit, tentunya perlahan-lahan, tapi pasti insya Allah. Kalau kita nggak sadar Pak, yang Bapak bilang tadi takabur, sombong, itu gimana? Kita nggak sadar kadang-kadang. Kalau nggak sadar, ya sekarang ini alhamdulillah Bukan kita sadar. maksudnya bukan begitu Pak. Kita nggak ngerti apa kesombongan kita. Iya. Bukan maksudnya sadar saya kan maksudnya. Ya tadi definisinya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, takabur itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan
merendahkan orang lain, meremehkan orang lain dianggap rendahan ya. Nah, siapa kamu kan? Oh, besaran aku daripada Ustaz namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Yang saya hormati, saya mau tanya bagaimana nasibnya anak-anak saya yang perempuan, soalnya suaminya mengikuti dari golongan Wahabi. Tapi saya tidak bisa bilang apa-apa soal dia suaminya. Saya ditelah sama mantu ponan saya ini, soalnya dia kena golongan Wahabi, bilang gratis, tidak usah ikut seperti dulu nenek moyang kita dulu. Tapi bilang saya bukan nyembah apa-apa, nyembah Allah. Nenek moyang kita dulu kan nyembah berhala. Terus bagaimana nasibnya anak saya perempuan ini coba tahu begitu, tidak tahu ambil mantu itu. Lebih baik kalau jadi Wahabi. Dulu itu abahnya Ustaz Nahdlatul Ulama di Mojokerto. Abahnya kakak saya, yang satu ponakan perempuan kakak saya. Sampai terjadi pertanyaan betul sama itu anak saya. Terima kasih Ustaz. Saya tidak bisa ngomong anak saya perempuan soal ikut suaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itulah ya, karena keegoannya kabur, karena tiga hal tersebut bisa memisahkan tidak hanya umat dalam satu organisasi, tapi hubungan keluarga pun bisa terpecah, bisa putus gara-gara itu. Oleh karenanya kewajiban anak terhadap orang tua adalah berbakti sepenuhnya kepada orang tua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi setiap anak untuk berbakti kepada kedua orang tua meskipun kedua orang tua itu bukanlah orang Islam. Orang tua kita non-muslim, ya kan? Wong non-muslim saja kita diwajibkan oleh Allah untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua itu. Apalagi orang tua kita adalah orang muslim. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman. Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bihi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma." Dan apabila kedua orang tuamu yang musyrik itu memaksa kamu untuk menyekutukan Allah atau untuk mendurhakai Allah, maka jangan sekali-kali kamu sebagai anak mentaati kedua orang tua. Tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi kewajiban kamu adalah tetap harus menemani berbakti kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Tetap kalau kita dipaksa untuk berbuat maksiat, kita tak boleh mentaati makhluk karena khaliq, karena maksiatul khaliq. Bagaimana prinsipnya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan yang harus diikuti terhadap perintah makhluk untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Ya kan? Tapi kewajiban kita harus tetap berbakti kepada kedua orang tua. Katakanlah sahibuhuma itu harus menemani. Orang tua itu harus ditemani. Ya kan? Meskipun orang tua itu kan kafir. Sehingga muncul satu permasalahan. Kalau sekiranya ada orang tua minum khamar, mau minum khamar, minum khamar kan haram. Nyuruh anaknya, "Nak, tolong tuangkan khamar ke gelasnya ini."
hukumnya? Haram. Makruh, wajib, Haram. atau haram? Kan kita wajib berbakti kepada orang tua. Berarti apa hukumnya? Haram. Karena apa? Orang tua menyuruh anaknya untuk membantu orang tuanya berbuat maksiat, durhaka. Haram, nggak boleh. Ya, tidak boleh taat, enggak Pak. Enggak, dan seterusnya dengan berbagai alasan atau dengan kata-kata yang baik tentunya kan. Kita harus berkata dengan kata-kata yang baik pada orang tua. Jangan membentak meskipun orang tua kafir, Nggak boleh membentak orang tua. Dengan kata-kata saja nggak boleh. Apalagi dimemeli atau dicaci maki gitu ya. Kata-kata itu kan hanya dua huruf saja, itu tidak boleh apabila ngecebret orang anaknya itu. Bapak itu elek, kami mati dan seterusnya. Diomeli ya nggak boleh ya. Dua huruf saja nggak boleh, apakah lagi Nah seperti itu. Berarti nggak boleh. Tapi pertanyaan lagi, kalau orang tua setelah minum khamar selesai, nah ambil ini gelas ini, boleh atau tidak? Boleh. Ngambil karena apa? Untuk menghindarkan, menjauhkan. Ini boleh. Karena apa? Ini membantu orang tua untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah SWT. Seperti itu. Jadi bagaimanapun juga anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kan? Kalau tidak berbakti kepada orang tua, berarti dia durhaka kepada orang tua. Jika dia durhaka kepada orang tua, berarti dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mendapati anak-anak yang durhaka kepada Allah, kita cukup hanya bisa berdoa kepada Allah dan mengajaknya, mengingatkan anak kita dengan sebaik-baiknya kalau kita mampu. Kalau tidak mampu, maka hubungan antara anak dan orang tua itu terputus secara otomatis, sebagaimana Kan'an yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Kan'an termasuk orang-orang yang minal halikin, orang-orang yang dibinasakan oleh Allah, Nuh bersambatan kepada Allah. Qala Nuh, ya kan? Innahu wanada Nuh rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, kata Nuh, dia anakku Kan'an adalah termasuk keluargaku. Padahal dulu engkau menjanjikan kepadaku akan menyelamatkan keluargaku. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu laisa min ahlik. Dia Kan'an bukanlah keluargamu. Berarti diputus hubungannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena apa? Kekafiran dan kedurhakaan anak terhadap orang tua, kedurhakaan anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diputus hubungannya oleh Allah Subhanahu